Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskadi Daivan. Saya adalah mahasiswa semester 2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya pada program studi hubungan internasional. Baik, pada kali ini izinkan saya menjelaskan terkait tugas resensi teori hubungan internasional chapter 1. Saya mendapatkan referensi dari buku Jackson R.H. Sorensen, Introduction to International Relations, Theories and Approach, Britania Raya, Oxford University. Dan juga buku keduanya saya mendapatkan referensi juga dari buku KPMV VOTPR, International Relations, Theory, Amerika Serikat, Rowman and Littlefield Publishers. Baik, ke pendahuluan pertama, yaitu teori hubungan internasional mempelajari tentang interaksi antar aktor internasional, baik negara maupun entitas non-negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antar negara. Hubungan internasional ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana dunia beroperasi dalam politik. Bukan cuma politik, tapi juga dalam ekonominya, sosial, dan budaya, serta mengidentifikasi elemen-elemen membentuk hubungan antar negara dan respon terhadap tantangan global. Studi teori hubungan internasional ini merupakan bagian awal yang memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, pendekatan, dan paradigma dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai cara hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya dipelajari, serta bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis dinamika politik global. Kemudian selanjutnya ada definisi teori hubungan internasional. Definisi teori ini memiliki berbagai makna, tetapi umumnya merujuk pada penjelasan tentang fenomena. Dalam ilmu sosial seperti hubungan internasional ini, teori tidak hanya menggambarkan tetapi juga menjelaskan penyebab kejadian. Pendekatan positifis melibatkan pengujian hipotesis dengan data empiris untuk memprediksi pola fenomena yang dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Kami sebagai mahasiswa hubungan internasional semestinya penting bagi kita untuk memahami apa itu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait 3 apa saja yang tadi saya katakan. Yang pertama ada epistemologi, yaitu membahas tentang cara kita memperoleh pengetahuan tentang dunia. Contohnya empirisme, menekankan bukti empiris melalui pengamatan dengan panca indera. Yang kedua ada metodologi, yaitu metodologi ini berhubungan dengan cara kita meneliti sesuatu menggunakan metode kuantitatif atau bisa dibilang statistik atau kualitatif yang bermakna studi kasus. Dalam hubungan internasional ini melibatkan pengujian hipotesis untuk memahami realitas, seperti apakah struktur yang mempengaruhi aktor bersifat material atau ideasional yang memengaruhi penelitian dan pandangan hidup kita. Yang terakhir ada ontologi atau ontologi, berhubungan dengan cara kita melihat realitas, seperti apakah ada struktur nyata yang mengaruhi perilaku aktor, dan apakah ada struktur itu material, misalnya militer atau ekonomi, atau mungkin ada ideasional yang bermakna misalnya norma atau budaya. Kemudian ada sejarah teori hubungan internasional. Sebelum negara berdaulat muncul pada abad ke-16, kehidupan politik diatur dengan cara lain seperti kaisaran, negara kota, dan feodalisme. Meskipun negara berdaulat telah mendominasi politik dunia selama beberapa abad, ada kemungkinan di masa depan bentuk organisasi politik global itu lebih maju, dapat menggantikan sistem negara. Meskipun demikian, negara dan sistem kenegaraan telah berhasil beradaptasi dengan perubahan sejarah dan tetap relevan hingga saat ini. Kemudian ada peran teori dalam hubungan internasional. Teori dalam hubungan internasional ini berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku negara dan aktor non-negara dengan menggunakan pendekatan positifis. Teori membantu kita memahami fenomena kompleks dan mengorganisir informasi yang kita hadapi. Teori ini juga berperan untuk menjelaskan perilaku dengan menggunakan konsep yang sedikit. Teori yang terlalu rumit akan sulit menjelaskan realitas. Teori membantu kita untuk memahami dunia yang kompleks dengan mengurangi kebingungannya
Dalam konteks positif, teori berhubungan dengan fakta dan dapat diuji dengan data di dunia nyata. Meskipun tujuannya teoritis, berhubungan dengan fakta, seringkali kita langsung berkaitan dengan kebijakan. Teori yang relevan dapat membantu dan pengambilan keputusan dan memberikan prediksi hasil. Kemudian selanjutnya ada level analisis dalam teori. Tingkat analisis mengajarkan kita tentang kerangka untuk memahami hubungan internasional dan membedakan berbagai level analisis seperti individu, negara, dan sistem internasional. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi fenomena ini seperti perang dipertimbangkan sebagai variabel independen, sedangkan peristiwa itu sendiri adalah variabel dependen. Kemudian sebelum yang terakhir ada aplikasi teori hubungan internasional. Banyak orang memiliki kesan bahwa teori hanya berlaku secara teoritis saja dan tidak memiliki aplikasi praktis. Namun teori itu sebenarnya sangat penting dalam memahami fenomena global yang kompleks seperti ini. Seperti halnya konflik, kerjasama, dan diplomasi antar negara. Dengan menggunakan teori, kita dapat mengidentifikasi pola hubungan antar negara dan memahami alasan di balik keputusan yang mereka ambil. Teori membantu kita juga untuk memahami kompleksitas hubungan internasional dan memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dan membuat keputusan sehingga melahirkan berbagai teori dalam hubungan internasional. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil pada kesempatan kali ini tentang teori hubungan internasional yaitu studi teori hubungan internasional ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika kompleks dalam interaksi antar negara dan aktor internasional lainnya. Melalui pendekatan yang sistematis, teori tidak hanya menjelaskan fenomena global, tapi juga membantu kita meramalkan pola perilaku yang muncul di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Meskipun sering dianggap abstrak, teori memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam dunia nyata. Teori juga memberikan kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, memahami keputusan, dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, teori dalam hubungan internasional bukan hanya alat analisis, tapi juga teori ini menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.